Halo guys, halo semuanya. Ini saya akan beritahu hasil dari memperbanyak bunga atau tanaman atau pohon sakura ya, pohon sakura lokal atau asli Indonesia ya guys. Ya lur, semuanya ini hasilnya. Jadi saya perlihatkan ini sudah nampak ini tidak saya sungkup, ternyata juga bisa hidup ya. Ini adalah penampakan dari kemarin saya memperbanyak tanaman sakura yang digandrungi oleh kaum hawa. Nah, ini penampakannya seperti ini. Nah, saya perlihatkan loh ya. Oke, semuanya ini saya buka. Nah, ternyata ini sudah tumbuh ya, tumbuh. Ini bisa nanti kelihatan akarnya. Nanti kalau mau lihat akarnya silahkan request. Nah, begitulah. Ini sedikit. Oh, ini mati satu ya, ini jadi ini mati satu guys, dari beberapa tanaman yang saya tancapkan. Nah, ini udah mulai tumbuh tunas ya. Nah, inilah penampakan dari hasil vegetatif ya, pohon sakura. Oke, bagaimana cara kita melakukannya? Simak video Tion Ada berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Tion Ada. Oke lur, semuanya, semoga sahabat Tion Ada seantero. Kabarnya hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya lur ya. Saya doakan dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan dalam bimbingan Tuhan yang kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Oke lur, hari ini Tion Ada, sahabat Tion Ada seantero, saya akan berbagi cara mudah, cara jitu ya, menanam, memperbanyak bibitan atau mempermudah ya, mempermudah tanaman pohon sakura ini atau memperbanyak pohon sakura ini dengan cara vegetatif ya lur ya. Ini adalah salah satu penampakan dari bunga sakura, yang mana kita tahu bahwa sakura ini adalah tanaman asli dari Jepang yang ceria dan cantik ya. Dan tanaman ini bisa dibuat bonsai ya, dan disenangi oleh kaum hawa. Nah, sakura lur ya, semuanya kita tahu bahwa asal mulanya ini adalah dari Jepang. Dalam bahasa biologisnya adalah Prunus ceratosoides gitu ya, kalau tidak salah. Jadi tanaman bunga yang awalnya itu diimpor asli dari Jepang. Nah, inilah bunganya, sudah nampak ya lur ya. Nah, bunga ini tumbuh lur, jadi sepanjang musim atau sepanjang ranting, dan warna yang cantik, yaitu warnanya kita tahu ini adalah merah muda pucat. Nah, gitu ya. Ini kita lihat, ini kelihatan ya, kelihatan bunganya merah muda pucat. Nah, ini juga bakal bunganya kelihatan. Nah, ini masih kecil loh. Nah, jenis tanaman sakura ini merupakan tanaman famili ya, famili Rosaceae ya, Rosaceae. Nah, ini penampakannya. Jadi sudah kelihatan bunganya, calon bunga. Nah, tuh calon bunga. Seperti itu. Ini masih dalam polybag, belum dipindahin ke pot. Jadi sekali lagi, tanaman sakura ini berbunga sepanjang
atau sepanjang tahun, atau bunganya itu tumbuh di sepanjang rantingnya. Nah, asal usul kita tahu tadi sudah dari Jepang ya lor ya, bahwa kita tahu bahwa sakura ini dalam bahasa Inggrisnya adalah cherry blossom ya. Dalam bahasa Inggrisnya adalah bunga sakura ini diartikan sebagai cherry blossom. Kalau warna itu tergantung lor ya. Biasanya ada sedikit merah jambu berwarna putih. Nah, ini masih langka juga, berwarna kuning muda. Kemudian berwarna hijau muda, kemudian merah jambu dan merah menyala. Nah, ini yang saya punya adalah merah muda pucat. Nah, ini ya, budidaya tanaman sakura ini lor dapat dilakukan dengan cara kita tanam biji. Nah, ini biji yang sudah nampak ini nanti bisa disemai ya, atau bisa dengan cangkok ya, bisa dengan cangkok atau bisa dengan stek tunas muda. Jadi perbanyak tanaman pohon bunga sakura ini tidak terlalu sulit ya lur ya, tidak terlalu susah untuk dibudidayakan. Cukup kita tinggal milih mau budidaya dengan cara apa. Nah, kali ini saya akan berbagi memperbanyak tanaman pohon bunga sakura ini dengan cara vegetatif ya, gitu ya. Bagaimana cara menanam bunga sakura ini atau memperbanyak tanaman bunga sakura yang cantik ini? Nah, kita simak video yang ada berikut ini. Oke lor, kita sebelumnya kita ambil gunting ya, kita gunting, kemudian kita potong rantingnya ya, kita potong rantingnya, beberapa ranting yang akan kita gunakan untuk kita stek ya, gitu. Kita gunakan ranting pohon sakura ini. Nah, kita ambil beberapa tangkai dari pohon sakura ini. Nah, sudahlah ya. Kerasa cukup lor. Oke, kerasa cukup. Ini untuk bahan kita perbanyak tanaman sakura. Langkah selanjutnya tadi setelah kita petik rantingnya, kita siapkan satu polybag ya, cukup satu polybag untuk menyemai ini ya. Ternyata sangat mudah, sangat praktis, karena proses dari kita menanam bunga sakura ini ternyata tidak terlalu sulit ya. Tidak perlu harus pergi ke Jepang hanya untuk melihat bunga sakura. Jadi dengan cara kita memperbanyaknya, bisa dijadikan bonsai mame, hiasan di meja yang digemari oleh ibu-ibu. Nah, karena ini tanaman ini pertumbuhannya dibilang sangat cepat ya, dalam beberapa waktu atau beberapa minggu saja sudah bisa dikatakan berhasil dan tumbuh. Jadi bunga sakura ini tidak terpengaruh dengan cuaca panas, yaitu pada saat musim kemarau atau musim penghujan. Jadi tanaman sakura ini cuma perawatannya hanya perlu penyiraman 2 kali sehari bila cuaca panas, dan pada saat pagi dan pada sore hari kalau cuacanya panas. Kalau musim penghujan ya nggak perlu kita siram ya, gitu lur ya. Nah, itu jadi sekali lagi, bagaimana cara kita membuat atau memperbanyak tanaman sakura yang jadi banyak sebagai bakalan bonsai mami atau bonsai kecil untuk kita jadikan hiasan meja. Yang asal mulanya kita
ini kita setek batang ya, karena kita tahu ya dengan pemeliharaan yang pas sakura ini terus akan mengeluarkan bunganya setiap rutin gitu. Nah, caranya bagaimana cara memperbanyaknya? Ya tentu saja kita setelah kita petik tadi ranting atau batang dari cabang sakura lokal ini. Nah, kemudian kita selanjutnya adalah kita rempelin ya, kita buang daun-daunnya, kita buang daun-daunnya lur. Nah, ini cara cokotnya gitu. Oke, ini sudah nampak nih lur. Nah, kita sisain nggak apa-apa. Ini jadiin dua, nggak apa-apa, ini bisa. Ya, kita siapkan dulu. Gitu. Batangnya masih kecil lur gitu. Oke, nah setelah seperti ini loh, nah nampak seperti ini, kita cukup olesin perangsang akar ya. Kita pakai seperti biasa, yaitu dengan bawang merah ya, dengan bawang merah lor ya, dengan bawang merah, jadi sekaligus biar cepet. Nah, jatuh. Nah, seperti ini lor. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, setelah ini kita tancapkan di sini di polybag. Seperti itu. Kita tancapkan seperti ini. Oke lah, seperti ini lur kurang lebih ya. Tinggal nunggu beberapa hari, paling cepat 2 minggu, paling lama 3 minggu itu udah bisa keluar tunas ya. Gitu lur ya, cara mudah, cara jitu, cara praktis kita memperbanyak tanaman sakura ini dengan cara setek cabang batang dari pohon atau ranting bunga sakura itu sendiri gitu lur ya. Ya itu dulu, mungkin kalau mau disungkup silahkan disungkup, kalau tidak ya nggak apa-apa, taruh di tempat yang teduh. Ini nggak perlu saya siram karena ini masih basah, masih lembab, tinggal kita pantau beberapa hari. Kalau masih lembab seperti ini nggak perlu disiram, kalau udah kering baru kita siram. Oke lur, gitu aja, semoga menginspirasi. Selamat berkebun dan selamat mencoba di rumah. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini lor yang sudah jadi ya, saya langsung report aja ya, review saja. Nah ini seperti ini ya, jadi yang ini saya coba dari beberapa kemarin ya.
Tidak tahu. Oke, tuan. Nanti kalau ingin tahu akarnya, review aja apa, tulis di kolom komentar, Bang, saya mungkin lihat akarnya. Oke, saya buktiin ya. Nanti silahkan komen di kolom komentar. Oke, ditunggu. Oke, terima kasih ya.